Salah-salah masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Agustina dengan NIM 195012411003 dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro kelas A 2019. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari mata kuliah Praktik Dasar Listrik mengenai beban RLC pada sumber tegangan DC dan AC. Di sini saya dari kelompok 6 dengan beranggotakan saya sendiri, Nina Agustina, yang kedua Okta Amin Febrianto, dan yang ketiga Yuli Dwi Saputri. Selanjutnya saya akan membahas yang pertama mengenai rangkaian RLC. Rangkaian listrik adalah suatu kumpulan elemen yang saling dihubungkan dengan lintasan tertutup. Rangkaian listrik dikelompokkan ke dalam elemen aktif dan pasif menurut Ramdhani tahun 2005. Rangkaian RLC merupakan rangkaian yang dihubungkan secara paralel ataupun seri yang terdiri dari resistor, induktor, dan kapasitor dengan sumber tegangan. Nah, gambar di samping ini merupakan contoh rangkaian listrik dengan lintasan tertutup yang merupakan ini jenis dari rangkaian seri. Selanjutnya saya akan membahas mengenai macam-macam beban RLC. Yang pertama itu resistif. Beban resistif merupakan suatu resistor murni yang terdiri dari komponen tahanan ohm saja atau disebut resistance. Nah, contohnya itu seperti lampu pijar dan pemanas. Beban ini hanya menyerap daya aktif dan tidak menyerap daya reaktif sama sekali. Nah, tegangan dan arusnya itu sefasa. Dan secara matematis dapat dinyatakan dengan rumus R sama dengan V per I, di mana R merupakan hambatan dengan satuan ohm, V merupakan tegangan dengan satuan volt, dan I merupakan kuat arus dengan satuan ampere. Nah, di bagian kanan itu merupakan grafik beban resistif dari beban resistif. Yang kedua ada induktif. Beban induktif merupakan beban yang mengandung kumparan kawat yang dililitkan pada sebuah inti besi. Beban ini mempunyai faktor daya 0 sampai 1 lagging, dan beban ini menyerap daya aktif dan daya reaktif. Daya aktif sendiri dengan satuan kW dan daya reaktif sendiri dengan satuan kVAR. Tegangan mendahului arus sebesar pi derajat. Secara matematis dapat dinyatakan dengan XL sama dengan 2VF dikali L, di mana XL merupakan reaktansi induktif dalam satuan ohm, dan F merupakan frekuensi dengan satuan Hz, dan L merupakan induktansi dengan satuan Henry. Di sini merupakan terdapat gambar dari grafik beban induktif, di mana di sini ada arus, tegangan, dan laggingnya. Yang ketiga ada kapasitif. Beban kapasitif adalah beban yang mengandung suatu rangkaian kapasitor. Nah, beban ini mempunyai faktor daya antara 0 sampai 1 leading, dan beban ini menyerap daya aktif dan mengeluarkan daya reaktif. Nah, arus mendahului tegangan sebesar pi derajat, dan dapat dinyatakan secara matematis yaitu dengan rumus XC sama dengan 1 per 2 VFC, di mana XC merupakan reaktansi kapasitif dalam satuan ohm, dan F merupakan frekuensi dalam satuan Hz, dan C merupakan kapasitas kapasitor dengan satuan farad. Di sini terdapat grafik beban kapasitif, ada arus, tegangan, dan leading. Selanjutnya ada hubungan rangkaian RLC. Di hubungan rangkaian RLC ini terdapat dua, yaitu RLC seri dan RLC paralel. Yang pertama saya akan bahas di sini mengenai RLC seri. Pada rangkaian RLC seri, ketiga komponen R, L, dan C akan dilewati arus yang sama. Misalnya kita sebut atau kita simbolkan dengan I. Sehingga pada R akan muncul tegangan VR, dan pada L akan muncul tegangan VL, dan pada C akan muncul tegangan VC. Secara matematis, dapat kita nyatakan dengan tegangan resistor sama dengan VR sama dengan, untuk mencarinya yaitu R dikali I atau resistor dikali I. Tegangan induktor dapat dicari dengan VL sama dengan XL dikali I, reaktansi induktif dikali arus, dan tegangan kapasitor dapat dicari dengan VC sama dengan XC dikali I, yaitu reaktansi kapasitor dikali arus. Nah, grafik fase arus dan tegangan ini merupakan gambarnya. Nah,
Selanjutnya, pada rangkaian RLC seri ini, tegangan resistor atau VR akan berada pada fase yang sama dengan arus. Nah, sedangkan tegangan induktor atau VL akan mendahului arus sejauh 90 derajat dan tegangan kapasitor atau VC akan didahului arus sejauh 90 derajat. Sehingga secara matematis dapat dinyatakan dengan rumus V sama dengan VR kuadrat, akar dari VR kuadrat ditambah dengan VL dikurang VC dikuadratkan. Nah, untuk impedansi dari RLC sendiri dapat dicari dengan rumus Z sama dengan akar dari R kuadrat ditambah dengan XL dikurang XC dikuadratkan. Sehingga dapat sudut tetanya yaitu tangan min 1 XL min XC per R. Nah, untuk arusnya sendiri dapat dicari dengan V per Z atau tegangan dibagi dengan impedansi. Selanjutnya, yang kedua ada rangkaian paralel. Nah, pada rangkaian RLC paralel terjadi pembagian arus listrik dari sumber menjadi 3, yaitu menuju ke resistor, induktor, dan kapasitor. Nah, pada rangkaian RLC paralel, masing-masing dari R, L, dan C mempunyai tegangan yang sama. Nah, kalau di RLC seri tadi yang sama merupakan arus, tapi kalau di RLC paralel itu yang sama adalah tegangan. Nah, sedang arus yang lewat R adalah IR, L adalah IL, dan C adalah IC. Nah, sehingga secara matematis dapat dinyatakan untuk mencari IR, V per R, untuk mencari IL, V per XL, untuk mencari IC, yaitu V per XC. Nah, ini merupakan grafik fase dari arus dan tegangan dari rangkaian RLC paralel. Nah, dari grafik yang ditunjukkan sebelumnya, bahwa fase IR itu akan tegangan dengan V atau sama dengan tegangan. Fase IC akan mendahului fase V sebesar 90 derajat, sedangkan fase IL akan ketinggalan 90 derajat dari fase V. Sehingga secara matematis, I atau arus adalah resultan dari IR, IL, dan IC. Sehingga dapat kita rumuskan I sama dengan akar dari IR kuadrat ditambah dengan IC dikurang IL dikuadratkan. Untuk mencari impedansi dari LEC paralel, yaitu R sama dengan V per IR, XL itu V per IL, dan XC sama dengan V per IC. Dengan rumus mencari impedansinya, yaitu 1 per akar dari 1 per R kuadrat, ditambah dengan 1 per XL dikurang 1 per XC dikuadratkan. Selanjutnya, contoh soal dari rangkaian RLC. Yang pertama, rangkaian RLC seri. Di sini terdapat soal yaitu sebuah rangkaian seri RLC mempunyai resistansi 12 ohm, induktansi 0,15 Henry, dan kapasitor sebesar 100 mikrofarad dihubungkan secara seri pada suplai sebesar 100 volt dan frekuensi 50 Hz. Berapa impedansi total dan arus rangkaiannya? Nah, di sini kita ketahui bahwa R sebesar 12 ohm, L sebesar 0,15 Henry, C sebesar 100 mikrofarad, dan PS atau tegangan sumber itu 100 volt 50 Hz. Sehingga kita dapat menjawab yaitu reaktansi induktif XL dengan rumus 2πfL dapat kita temukan sebesar 47,13 ohm. Untuk reaktansi kapasitif XC yaitu XC sama dengan 1 per 2 V F dikali L, dan kita dapatkan reaktansi kapasitif XC-nya yaitu sebesar 31,83. Sehingga kita dapat masukkan ke dalam rumus impedansinya yaitu Z sama dengan akar dari R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat. Dan didapatkan hasil sebesar 19,4 ohm. Itu merupakan impedansi totalnya. Nah, untuk mencari arus rangkaiannya, kita dapat untuk mencari arus rangkaiannya, kita dapat menghitung dengan VS per Z, yaitu 100 dibagi dengan 19,4 ohm, dan itu akan mendapatkan hasil arus dari rangkaiannya. Selanjutnya adalah contoh soal rangkaian RLC paralel. Contohnya itu sebuah rangkaian RLC dengan 1 kilo ohm dan sebuah koil 142 mikrohenry serta milihenry serta
kapasitor sebesar 160 mikrofarad yang dihubungkan secara paralel melintasi 240 volt dan suplai 60 Hz. Berapa impedansi dari rangkaian tersebut dan arus yang diambil dari suplai. Berarti kita harus mencari Z dan I-nya. Dapat kita jawab dengan rumus kita mencari XL dan XC terlebih dahulu. Untuk rumus XL, kita menggunakan rumus 2VF kali L, mendapatkan nilai sebesar 53,54 ohm, dan XC mendapatkan nilai sebesar 16,58 ohm, dan mendapatkan impedansi di sini sebesar 12,7 ohm. Baiklah, sebelum masuk ke kesimpulan, saya akan memperlihatkan contoh simulasi dari rangkaian RLC seri yang saya buat di dalam software Proteus. Saya akan buka filenya terlebih dahulu. Nah, baiklah, di sini sudah ditunjukkan saya membuat rangkaian beban RLC secara seri, di mana di sini terdapat sumber, setelah itu terdapat resistor, yaitu sebesar 1K, dan L sebesar 100 mH dan kapasitornya sebesar 100 nanofarad. Nah, ketika kita jalankan, di sini saya sudah pasang voltmeter di antara untuk mengetahui tegangan dari masing-masing beban. Baiklah, ketika kita play, ini sudah terlihat ya, besar tegangan yang ditunjukkan dari masing-masing beban RLC. Kalau yang di beban R terdapat beban sebesar 4,9, di beban L terdapat tegangan sebesar 0,18, untuk di kapasitor terdapat tegangan sebesar 155 volt. Nah, di sini saya memasukkan sumber itu sebesar 220 volt dengan frekuensi sebesar 50 Hz. Nah, mungkin hanya itu dari simulasinya, kita akan lanjut ke kesimpulan di bagian presentasi tadi. Baiklah, dari kegiatan presentasi yang saya sampaikan dapat kita simpulkan bahwa rangkaian RLC ini tersusun dari resistor, induktor, dan kapasitor, baik itu secara seri maupun paralel. Nah, rangkaian ini dinamakan rangkaian RLC karena pada rangkaian ini menunjukkan simbol R, L, dan C, di mana R adalah ketahanan, L adalah induktansi, dan kapasitansi ditunjukkan dengan simbol C. Nah, dalam rangkaian RLC terdapat beban listrik. Beban resistif berasal dari komponen resistor yang bersifat hanya menyerap daya reaktif dan tidak menyerap daya reaktif sama sekali. Sedangkan beban induktif mengandung kumparan kawat yang dililitkan pada sebuah inti besi yang merupakan berupa induktor yang bersifat menyerap daya aktif dan juga daya reaktif. Dan tegangannya mendahului arus sebesar pi derajat. Sedangkan yang beban kapasitif mengandung rangkaian kapasitor yang bersifat menyerap daya aktif dan mengeluarkan daya reaktif. Nah, arusnya sendiri akan mendahului tegangan sebesar pi derajat. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.